Assalamualaikum teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran atau pengajaran. Nah, untuk mempersingkat durasi video ini, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan. Nah, sebenarnya ada banyak definisi tentang perencanaan yang mana memiliki rumusan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya menurut Cunningham, ia mengemukakan pendapat bahwa perencanaan adalah menghubungkan dan menyeleksi fakta, imajinasi, pengetahuan, dan asumsi untuk masa yang akan datang. Jadi perencanaan ini lebih menekankan pada mencari wujud untuk masa yang akan datang dan usaha untuk mencapainya. Lalu ada juga definisi kedua, yaitu perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya. Dan bagaimana seharusnya ini lebih menuju kepada masa yang akan datang. Dan perencanaan ini juga lebih menekankan pada menghilangkan kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang atau masa yang akan mendatang. Lalu ada juga definisi ketiga, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Jadi, bagaimana sih kita dapat mengubah keadaan agar sejalan dengan keadaan lingkungan yang berubah-berubah. Nah, dari ketiga definisi tersebut, kita dapat membuat rumusan baru yang digabungkan tentang perencanaan itu sendiri. Nah, jadi perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan, yang membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan langkah yang antisipatif guna untuk guna untuk memperkecil kesenjangan yang ada yang terjadi, sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu pengertian perencanaan pembelajaran atau pengajaran. Menurut Tegeng, pengajaran atau pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Nah, dalam pengajaran ini terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran atau pembelajaran diinginkan. Nah, tadi kan kita sudah membahas di awal mengenai perencanaan, lalu kita kaitkan dengan pembelajaran atau pengajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan kita lakukan dengan cara mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, lalu juga materi pembelajaran, cara penyampaian materi, metodenya seperti apa, lalu teknisnya seperti apa, modelnya seperti apa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kita akan membahas tentang pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, untuk merancang suatu pembelajaran, perlu menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu sendiri adalah suatu pembelajaran yang harus didukung oleh berbagai elemen yang ada di dalam proses pembelajarannya. Contohnya seperti seorang pendidik, bukan hanya harus mempelajari tentang materi pembelajaran, tetapi dia juga harus menguasai tentang media apa yang digunakan, dan juga metode pembelajaran seperti apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua adalah perencanaan desain pembelajaran yang diajukan pada bagaimana seseorang itu belajar. Desain pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai praktik penyusunan media teknologi komunikasi agar terjadi transfer pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Contohnya aja ada di dalam RPP, yaitu rencana penyusunan pembelajaran. Di dalam RPP, ada tujuan pembelajaran, bahan ajar apa yang digunakan, dan juga strategi pembelajaran apa yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran, yang pastinya akan mendukung transfer pengetahuan antara pendidik ke peserta didik. 3. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka perlu diawali dengan adanya perencanaan pembelajaran yang diwujudkan pada desain pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dari tahun sebelumnya. Contohnya saja, tahun sebelumnya, siswa hanya mampu memahami 80% dari materi yang diajarkan. Maka setelah diperbaruinya RPP, diharapkan siswa pada tahun ini setidaknya dapat mengetahui dan memahami 85% dari materi yang diajarkan. Yang keempat, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penerapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, desain pembelajaran yang dibuat ini adalah metode pembelajaran yang dianggap sudah baik oleh pendidik. Sebagai contoh, untuk menyampaikan materi yang diajarkan, pendidik harus menyiapkan beberapa metode pembelajaran. Metode pembelajarannya bisa ceramah, diskusi,
presentasi ataupun praktek yang dianggap dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kita membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat perencanaan pembelajaran atau pengajaran. Yang pertama, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Jadi, perencanaan pelajaran ini akan mengatur pendidik dan juga peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika hari ini ada penilaian ujian tengah semester, maka peserta didik memiliki tugas untuk mengerjakan ujian tersebut, sedangkan pendidik memiliki tugas untuk mengawasi dan juga mengoreksi hasil ujian peserta didiknya. Yang kedua, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Jadi, perencanaan pembelajaran ini menjadi acuan bagi pendidik maupun peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada pertemuan hari ini, pendidik dan peserta didik akan membahas tentang konsep perencanaan pembelajaran. Maka, tentang konsep perencanaan pembelajaran akan dibahas pada pertemuan kali ini saja, sedangkan pada pertemuan selanjutnya akan membahas materi yang berbeda. Yang ketiga, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Jadi, dengan adanya perencanaan pembelajaran ini, kan ada susunan materi pembelajaran yang harus dibahas setiap pertemuan. Nah, dari situ kita bisa ngelihat apakah pertemuan kita pada saat ini sesuai nggak sama rancangan yang telah ada. Misalnya, pada pertemuan ke-6 dalam RPP kita harusnya membahas tentang manfaat perencanaan pembelajaran. Tetapi materi sebelumnya tentang pentingnya perencanaan pembelajaran belum kita bahas. Itu artinya kita mengalami keterlambatan kerja. Dan ini harus kita atasi. Caranya bisa dengan membahas dua materi dalam satu pembelajaran. Jadi, pada pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang dua materi, yaitu pentingnya dan juga manfaat perencanaan pembelajaran. Mengenai masalah-masalah pokok dalam suatu perencanaan pengajaran. Dan ketika kita berbicara mengenai masalah, pasti kita akan mengaitkan dengan banyak hal. Contoh, ketika kita ingin melakukan sesuatu kegiatan, pastinya akan dikaitkan dengan suatu masalah. Begitu juga dengan perencanaan pengajaran yang tidak lepas dari namanya masalah. Dan di sini saya sudah membagikan atau membuat ringkasan mengenai poin-poin masalah yang ada dalam suatu perencanaan pengajaran. Poin pertama, di sini ada tujuan dan fungsi pendidikan apa yang harus diprioritaskan dengan masing-masing subsistemnya. Nah, ketika kita sudah membuat perencanaan pengajaran, kita juga harus bisa menentukan tujuannya itu seperti apa. Tujuannya itu harus sesuai dengan koridornya atau dengan sistemnya. Contoh, ketika kita mempunyai perencanaan pengajaran A, kita harus pastikan bahwa tujuannya itu juga A. Dan ketika kita juga mempunyai perencanaan pengajaran B, nah kita juga harus bisa memastikan tujuannya itu seperti B, sehingga nanti kedepannya tidak akan terjadi yang namanya kesaling tubrukan antara dua sistem yang berbeda, karena tujuannya sudah didapat atau sudah dikategorikan dengan masing-masing sistemnya, gitu teman-teman. Selanjutnya nomor 2 itu ada alternatif apa yang terbaik mungkin. Nah, di sini kita ambil aja keadaan lingkungan sosial sekitar kita baru-baru ini, yaitu apa teman-teman? COVID-19. Nah, kenapa saya bisa membicarakan COVID-19? Karena seharusnya kita perkuliahan itu dengan menggunakan metode tatap muka, ya kan? Tetapi apa sekarang? Kita harus belajar menggunakan pembelajaran media, pembelajaran dengan jarak jauh, yang pastinya kadang menyulitkan kita sebagai mahasiswa, ataupun dari macam bisa jaringan dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dengan media ini adalah alternatif dari yang harusnya kita tatap muka, harus bisa dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau menggunakan media online seperti Zoom ataupun Siberi ataupun Skype dan lain sebagainya, gitu. Selanjutnya, seberapa jauh sumber daya yang dimiliki oleh bangsa, masyarakat yang akan diikutsertakan Prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Dan yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik.
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Dan yang ketiga adalah pengembangan budaya belajar dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Rencana pelaksanaan pembelajaran membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Dan yang kelima, ada keterkaitan dan keterpaduan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan ketertarikan dan kepaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan pertimbangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi kondisi. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan. Selanjutnya berbicara mengenai ciri-ciri sistem pembelajaran. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama ada rencana. Nah, ketika kita berbicara mengenai sistem pembelajaran, pastinya di dasarnya itu pasti ada suatu rencana yang fundamental sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak menemui hal-hal yang bisa menggoyangkan sistem tersebut gitu. Jadi ketika berbicara mengenai sistem pembelajaran diperlukan perencanaan yang fundamental gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada saling ketergantungan. Maksud di sini ada saling tergantung antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan fasilitas, ataupun sebaliknya gitu. Maka dari itu sistem pembelajaran itu tidak akan berhasil tanpa adanya kombinasi antara beberapa pihak yang nantinya akan mensukseskan sistem pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Nah, di sini ketika sistem pembelajaran itu diciptakan pastinya mempunyai tujuan, ya kan? Nah, begitu juga ketika membuat suatu sistem pembelajaran, tujuan itu pasti sudah direncanakan sejak awal-awal tuh. Tujuannya seperti apa? Seperti demikian dan bentuknya seperti apa. Maka dari itu sistem pembelajaran itu pastinya mempunyai tujuan yang bagus ataupun mempunyai tujuan yang menurut orang yang membuat sistem pembelajaran tersebut adalah sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang sistem pembelajaran diciptakan gitu teman-teman. Sekian, terima kasih.